ambil dulu. Berdoa selesai. Sebelum itu dengan saya mengabsensi peserta pelajaran ini. Suparina, Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Suria, Tidak ada. selebihnya ada semuanya. Rizka tak ada. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Apa itu hukum Archimedes? Ayo Pak. Ini dia. Saya nggak tahu. Dia bukan seingatnya. Apa bunyi hukum Archimedes? Ada yang tahu? Tidak Pak. Tidak Pak. Bunyi hukum Archimedes ialah sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas. Mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Apa contoh hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari? Kapal selam. Kapal selam. Apa lagi? Lempar batu, tenggelam batunya. Bekerja itu ya. Selain kapal selam apa lagi? Melempar batu di air Pak. Apa lagi dari lain? Bapak tidak melihat ke saya jelas sekali. Kayu yang apa pun. Ada kayu tenggelam. Kayu tenggelam ini ada jenis kayunya. Apa lagi? Contoh hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari. Balon udara misalnya, Oh iya. balon udara, Ya. kapal laut, Kapal selam. Jembatan apung. jembatan apung lagi. Kapal laut. Hidrometer. Mengapa sebuah kapal laut bisa mengapung? Karena badannya gaya angkat ke atas lebih besar. Dan mengapa kapal selam bisa tenggelam? Karena ada rongga. Mengapa kapal selam bisa tenggelam? Karena ada rongga di mana jika
tulang itu akan ditenggelamkan, itu akan dimasukkan dibuka rongganya sehingga air atau zat cairnya itu masuk ke dalam kapal selam. Iya lah. Iya. Di kapal selam. Kapal selam kan nggak langsung tenggelam. Dan mengapa balon udara bisa melayang? Karena balon udara ya ada gas. Itu bisa diduduk perbedaan massa jenis pada udara dan massa jenis yang terdapat dalam balon. Kurangnya massa jenis pada balon membuat balon bisa terbang ke udara. Pengertian hukum Archimedes-nya
Bisa baca? Dan apa saja contoh hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kapal selam, kapal selam. kapal laut, Pertama kapal selam, kedua kapal laut, ketiga jalur udara, ada lagi hidrometer. hidrometer, ya. Rizka, apa contoh hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari? Bolehkah? Rizka? Benda yang mengapung, mengalami Cepat dan apung. dan apung, Ada lagi? Apa tadi bunyi hukum Archimedes? sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan apa saja contohnya? Kapal selam, kapal laut, berudara, hidrometer, dan jembatan apung. Kena waktunya habis tutup lah. Baiklah, mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lanjut. Langsung tidak sih? Sama sekali ya? Langsung dua. Berapa? Si Sultan. Langsung aja ya. Oh, saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi usaha dan energi. Oke, pertama Ibu akan menjelaskan mengenai usaha. Jadi usaha ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, contoh ketika saya mendorong sebuah mobil yang mogok, kemudian mobil tersebut berpindah dari titik A ke titik B, maka itulah yang disebut dengan usaha. Nah, bagaimana jika mobil tersebut tidak bergerak? Ya, benar. Ya, benar sekali. Berarti mengapa demikian? Itu dikarenakan seperti yang dijelaskan dari pengertian ini, usaha itu ada jika benda tersebut mengalami perpindahan. Jika tidak mengalami perpindahan, maka tidak ada usaha yang dilakukan. Nah, satu contoh lagi, ketika saya mendorong sebuah troli di minimarket, pertama itu saya berada di tempat daging, kemudian saya berpindah ke tempat sayuran. Lalu saya berpikiran nih, saya kembali lagi ke tempat daging. Ada atau tidak usaha yang saya lakukan? Tidak. Karena perpindahannya tidak ada atau perpindahannya sama dengan nol. Kita masuk ke bagaimana menghitung usaha. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan dua peristiwa. Yang pertama, kembali ke contoh tadi, ketika saya mendorong sebuah troli, gaya yang dilakukan oleh tangan saya saat mendorong troli itu sejajar atau searah dengan perpindahan. Nah, dari peristiwa ini, usaha atau W itu sama dengan F dikali S, di mana W ini adalah usaha dengan satuan joule dan F ini adalah gaya dengan satuan newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Kemudian kita masuk ke peristiwa kedua. Kalian tahu atau tidak yang biasa dimainkan anak-anak ke mobil yang ditarik, menarik mobil menggunakan tali atau apa gitu? Nah, gaya yang bekerja saat anak itu menarik sebuah tali mobil-mobilan itu membentuk sudut terhadap lantai. Nah, inilah yang disebut dengan F cos alpha, F sin alpha. Nah, dari peristiwa ini dapat dirumuskan W itu sama dengan F cos alpha dikali S, di mana alpha ini adalah sudut atau arah gaya dan perpindahan.
kita masuk ke gerak ya. Gerak ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha, secara singkatnya. Di sini saya akan menjelaskan tiga energi. Yang pertama itu energi mekanik, energi kinetik, kemudian energi potensial dan energi mekanik. Yang pertama itu energi kinetik. Contohnya itu ketika kita mendorong sebuah gerobak, di mana gerobak tersebut berisi sebuah muatan, maka kita perlu tenaga untuk memindahkan benda gerobak tersebut. Apalagi nih ketika gerobak tersebut berisi muatan yang sangat besar dan jarak perpindahan itu sangat jauh. Maka tenaga di sinilah, maka kita akan memerlukan lebih banyak tenaga untuk memindahkan gerobak tersebut. Nah, jadi tenaga dalam istilah ini, dalam energi inilah yang jadi tenaga dalam hal tersebutlah yang dikatakan sebagai energi. Nah, energi pada suatu benda yang bergerak itu disebut sebagai energi kinetik. Jadi setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Dalam matematis, energi kinetik itu ditulis dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK ini adalah energi kinetik dengan satuan joule dan M ini adalah massa dengan satuan kilogram, sedangkan ini adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian kita masuk ke energi potensial. Ketika suatu benda itu berada di titik tinggi tertentu, itu identik atau umumnya itu jatuh ke bawah. Nah, itu terjadi karena adanya gaya tarik gravitasi bumi yang menyebabkan sebuah benda itu jatuh ke bawah atau ke titik paling rendah. Pernah tidak kalian melihat buah jatuh dari pohonnya itu, kemudian ada buah yang masih utuh dan ada buah yang sudah rusak? Nah, itu terjadi karena buah tersebut memiliki energi potensial. Di mana energi potensial ini adalah energi yang mempengaruhi benda akibat dari posisinya. Nah, itu. Dikarenakan itu, energi potensial ini akan semakin besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Nah, energi potensial ini dirumuskan dengan M dikali B dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G ini adalah gravitasi bumi. Gravitasi bumi dengan satuan meter per satuan kuadrat, dan H ini adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Kemudian kita masuk ke energi mekanik. Setiap benda yang bergerak dalam permukaan bumi ini itu biasanya terdapat gabungan dari antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, gabungan inilah yang akan menghasilkan total yang disebut dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini ditulis dengan M sama dengan EK ditambah dengan EP, atau EM sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat ditambah dengan M dikali G dikali H. Sampai sini pelajaran kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Contoh soalnya dulu. Contoh soal. Ini saya hapus ya.
Sebenarnya ada di mana? Ada di nggak tahu. Masih. Tapi mau ngambil kode. Nah, dari contoh soal ini, di sini saya menggunakan peristiwa yang kedua yang saya jelaskan tadi, di mana yang diketahui itu gaya atau PF sama dengan 50 yang bawah, dan sudutnya atau alfa itu sama dengan 37 derajat, dan perpindahan atau S itu sama dengan 2 meter. Dari soal tersebut kan kita menggunakan peristiwa yang kedua dengan rumus W sama dengan F cos alfa dikali S. Nah, di mana F ini itu adalah 50, cos alfanya itu adalah 37, dan S itu 2 meter. Nah, maka dari soal ini didapatlah hasilnya, yaitu sebesar 80 joule. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau begitu saya tutup pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Baiklah, kita bertemu lagi di hari yang cerah ini. Apakah semuanya hadir? Tidak. Bu. Yang tidak hadir siapa? Zuairia. Zuairia kenapa tidak masuk? Sakit. Tidak. Pada hari ini pembahasan kita yaitu gelombang bumi. Saya aja Bu yang hapus. Saya. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu gelombang bumi.
Nah, jadi gelombang bunyi itu ialah gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas, cair, atau padat. Gelombang bunyi bisa merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Bunyi dapat terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga kita. Lalu bagaimana cara menentukan cepat lambat gelombang bunyi? Pertama, cepat lambat gelombang bunyi yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Cepat lambat bunyi tergantung pada sifat-sifat medium lambat, maka bunyi mempunyai cepat lambat yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi, dan yang kedua suhu medium. Untuk yang pertama, semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Untuk suhu medium, semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Untuk contoh penerapan pada gelombang bunyi pada permainan telepon kaleng, apakah kalian tahu? Kaleng yang khusus yang tali Ya. kalau kok bisa ya. Nah, untuk permainan telepon kaleng adalah contoh praktis dari prinsip-prinsip fisika yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Yang pertama itu yaitu sebagai pembangkitan gelombang. Ketika seseorang berbicara ke dalam kaleng, suara mereka menyebabkan dasar kaleng bergetar. Getaran ini menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini kemudian ditransmisikan melalui tali atau benang yang menghubungkan kedua kaleng tersebut. Medium padat seperti tali lebih efisien dalam mentransmisikan suara dibandingkan dengan udara karena partikel-partikelnya lebih dekat satu sama lain sehingga memudahkan transfer energi getaran. Selanjutnya, resonansi yang terjadi ketika gelombang bunyi mencapai kaleng kedua, getaran ditransfer ke dasar kaleng tersebut yang berresonansi dan memperkuat suara, memungkinkan orang di ujung lain mendengar pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pada contoh tersebut yaitu kualitas transmisi suara melalui telepon kaleng dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk ketegangan tali, panjang tali, dan bahan dari tali dan kaleng. Secara keseluruhan, permainan telepon kaleng mengajarkan kita tentang sifat gelombang bunyi dan bagaimana suara dapat merambat melalui berbagai medium. Gelombang bunyi merambat melalui udara dan cara getaran meliput udara. Prosesnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangkitan gelombang. Ketika seseorang berbicara atas suatu objek bergetar, molekul udara di sekitarnya mulai bergerak. Yang kedua, kompresi dan rarefaksi. Gerakan ini menciptakan gelombang kompresi di mana molekul udara bergerak lebih cepat, dan gelombang rarefaksi di mana molekul udara bergerak lebih jarang. Yang ketiga, perambatan gelombang. Gelombang bunyi ini merambat melalui udara sebagai gelombang longitudinal di mana arah getaran sejajar dengan arah perambatan gelombang. Yang terakhir, penerimaan oleh telinga. Ketika gelombang bunyi mencapai telinga, getaran tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai suara. Kecepatan merambat gelombang bunyi udara dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Pada umumnya, suara merambat lebih cepat di udara yang lebih hangat dan lebih lambat di udara yang lebih dingin. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah saya paparkan?
Manusia ya, Bu ya. Dari manusia. Nah, untuk rumus parameter gelombang bunyi itu V sama dengan S per T. V ialah kecepatan dengan satuan meter per sekon, sedangkan S ialah jarak dengan satuan meter, dan T ialah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya, jika ingin mencari frekuensi dan periode pada gelombang bunyi, itu bisa menggunakan rumus F sama dengan N per T atau F setengah 1 per T, yaitu dengan N ialah jumlah bunyi atau gelombang, T yang di sini ialah waktu satuan detik per sekon, sedangkan T besar di sini ialah untuk periode. Contoh soalnya,
waktunya 2 menit lagi. Contohnya tentukan frekuensi dan periode dari sebuah gelombang jika panjang gelombangnya adalah 20 meter dan kecepatan waktunya 400 meter per sekon. Yang pertama untuk diketahui kecepatan bunyinya yaitu 400 meter per sekon dan gelombang bunyinya 20 meter. Untuk mencari frekuensi bisa menggunakan rumus V sama dengan rumusnya ialah V sama dengan lambda kali frekuensi. Terus kita turunkan menjadi V sama dengan F sama dengan V per lambda. Dapat kita bagi 400 per 20 yaitu didapat 20 Selanjutnya untuk periode kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Jika diberikan T sama dengan lambda per V, jadi sama dengan 20 meter dibagi 400 meter per sekon, yaitu didapat 1 per 20 sekon. Baiklah, untuk sampai di sini apakah dapat dipahami? Baiklah, untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini mengingat waktu kita, dan saya akhiri dengan mohon maaf bila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di berapa? Iya. Udah lagi belum? Udah selesai semua. Pak, ini nggak pakai apa ya Pak? Kan harus dijilid ya saya. Satu lagi mana? Hah? Kelas yang masih di lagi mana? Ya kan? Hmm? Iya. Minggu depan lagi. Di Tadi perbaikinya minggu depan kan level tampil lagi. Tampil kita undi lagi. di hari ini tadi. Hari ini kita undi lagi. Jadi saya pertemuan kita undi lagi. Jadi bukan apa namanya, bukan formal dari orang. Kadang-kadang ada unsur apa namanya, beruntungan. Tapi kalau lebih awal kita tampil ya tidak masalah. Nah, oke, saya kasih catatan. Catatan saya di handphone. Kalian ngajar lu pakai handphone kan? Jadi juga nyata pakai